Di sidang militer lanjutan, Kopda B ubah cerita soal tembakan dan setoran. Nelayan korban penembakan berangsur membaik. Keluarga berikan barang bukti peluru ke Pomal Palembang. Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang resmi dimulai. 100 siswa masuk asrama. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, keluarga nelayan di Banyuasin, Sumatera Selatan mendatangi Pomal Palembang untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden penembakan yang menimpa anggota keluarganya saat melaut. Sebagai barang bukti, mereka turut menyerahkan peluru karet yang sempat bersarang di tubuh korban. Keluarga Yogi Pratama, nelayan asal Sungsang Banyuasin mendatangi Pomal Palembang untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden penembakan yang dialami Yogi saat melaut. Insiden terjadi pada Sabtu 12 Juli 2025 siang lalu. Sebuah tembakan dari kapal patroli yang diduga milik TNI AL mengenai Yogi. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit di Palembang. Sebagai bukti, keluarga menyerahkan peluru karet yang telah dikeluarkan. Mereka juga meminta kepastian terkait pengobatan korban dan kejelasan atas proses hukum insiden tersebut. Selain Yogi, 4 kerabatnya beserta 1 perahu juga masih disita dan dimintai keterangan di wilayah perairan Bangka Belitung. Keluarga berharap semuanya dapat segera dipulangkan, termasuk perahu yang biasa digunakan untuk mencari nafkah. Terus kami membangun komunikasi untuk melakukan kesepakatan yang lebih baik. Pertama, dari korban ini paling tidak ada tanggung jawab, ada perhatian dari pihak POM di sini, dan keluarga yang masih ditahan di Belinyu di Bangka Belitung kami minta untuk dikembalikan. Sementara itu, pihak Lanal Palembang menyatakan masih melakukan penyelidikan dan berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut secara terbuka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, kondisi nelayan yang tertembak saat melaut di perairan Banyuasin, Sumatera Selatan kini berangsur membaik. Sebelumnya, korban mengalami luka tembak di bawah leher dan sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Usai menjalani operasi pengangkatan peluru karet di bawah leher, kondisi Yogi Pratama, nelayan asal Sungsang, Banyuasin, kini berangsur membaik. Ia masih menjalani masa pemulihan di Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Sebelumnya Yogi sempat dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Ia diketahui melaut bersama 7 rekannya, menggunakan 2 kapal sejak Rabu 9 Juli 2025. Saat melintas di perairan Laut Birik, Sungai Sembilang, Yogi tertembak dari kapal patroli yang diduga milik TNI AL. Datang ke Sungsang, ke desa kami itu pukul 20 atau jam 8 malam. Kondisinya setelah dibawa ke rumah sakit Al-Rasyid, koma. Nah, sekitar jam 12 malam, Yogi dioperasi untuk pengambilan peluru di lehernya. Setelah dioperasi, Yogi tadi sedikit membaik dan mulai sadar. Sekarang ini alhamdulillah kondisi Yogi agak membaik dan tinggal pemulihan. Keluarga telah melapor ke Pomal Palembang, kini menunggu kepastian dan pertanggungjawaban dari insiden tersebut. Sebagai bukti, mereka menyerahkan peluru karet yang telah dikeluarkan dari tubuh Yogi. Sementara itu, 4 orang rekan Yogi yang berada di perahu terpisah masih berada di pos perairan Bangka Belitung untuk dimintai keterangan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sebuah kapal nelayan di perairan Laut Birik, Selat Bangka dekat kawasan Sungai Sembilang, Banyuasin, Sumatera Selatan diduga ditembaki kapal patroli milik TNI Angkatan Laut. Insiden itu membuat seorang nelayan terluka setelah peluru mengenai bagian tubuhnya. Insiden penembakan terhadap kapal nelayan di perairan Selat Bangka memicu kepanikan di antara sesama nelayan. Dalam peristiwa itu, seorang nelayan bernama Yoga, warga Banyuasin 2 mengalami luka serius di leher dan langsung dilarikan ke rumah sakit di Palembang. Peluru yang mengenai korban diduga berasal dari tembakan kapal patroli yang diduga milik TNI Angkatan Laut. Jenis peluru yang digunakan ditengarai peluru karet. Peristiwa bermula saat kapal nelayan tengah menjaring ikan di laut. Saat hendak menjauh, kapal tersebut justru dikejar dan terdengar suara tembakan yang mengenai salah satu anak buah kapal. Tiba-tiba datang kapal perang NKRI menuju ke selatan dengan jalan pelan. Aku bangunkan anak buahku, itu ada kapal patroli, hati-hati, kita di dekatnya, kataku. Tiba-tiba dia belok kiri. Nah, belok kiri langsung menuju arah kita. Langsung kita potong alat tangkap kita tadi. Aku lari berdua, kapal kita lari ya. Kejarnya terus sampai kapal satunya hampir dapat. Kita dalam kejar lagi, tiba-tiba menurunkan speedboat karet. Kita perkiraan ada 8 orang perkiraannya, pakai baju seragam goreng. Ngejar lagi, sekitar hampir sejam, mungkin sejam ya. Nah, di dekat tuh ada teriak anak buah aku mau tembak katanya. Lagi aku terus. Oh, dikejar. Aku teriak aku itu anak buah aku sudah kamu tembak jauh. Aku bawa ada tak yang luka aku tunjukin. Ini lukanya masih kamu tembak aku. Enggak ada, selama itu dia belok. Dia nak ngejar lagi lukanya dekat kapal aku satunya. Keterangan resmi dari Pangkalan TNI AL masih belum didapatkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kopda B terdakwa penembakan 3 anggota Polri saat penggerebekan arena judi Sabung Ayam memberikan keterangannya di sidang militer lanjutan. Terdakwa yang semula mengaku menyetor uang ke Kapolsek Negara Batin, hal itu tidak pernah dilakukannya. Pengadilan Militer 104 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan kasus tewasnya 3 anggota Polri saat penggerebekan arena Sabung Ayam di Lampung. Sidang pada Senin 14 Juli 2025 siang beragenda mendengarkan keterangan terdakwa Kopda B. Dalam persidangan, sejumlah keterangan terdakwa dalam berkas acara pemeriksaan mulai terbantahkan. Awalnya Kopda B mengaku telah menyetorkan uang pengamanan ke AKP Andomerta Lucianto. Namun terungkap bahwa uang tersebut tidak pernah diterima korban. Sebaliknya, terdakwa mengaku memberikan uang ke oknum polisi lain berinisial Bribka R. Terdakwa juga sempat menyatakan menembak dalam posisi tiarap saat rekonstruksi. Namun keterangan tersebut berubah. Ia diketahui menembak dalam posisi duduk atau siap tempur dengan posisi yang lebih tinggi sekitar 1,5 meter dari korban. Terkait praktik perjudian Sabung Ayam, Kopda B mengaku menerima keuntungan antara 12 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per bulan. Saat ditanya soal senjata, terdakwa menyebut senapan laras panjang yang digunakannya tidak pernah dikunci dan selalu dalam kondisi siap tembak. Dari keterangan terdakwa tadi kan memang ada banyak berbelit-belit lah, tapi kan terbukti. Mulai dari keterangan dia yang tidak jujur saat rekonstruksi, dia mengatakan waktu melakukan penembakan terhadap almarhum Galib kan sambil tiduran ya, sambil tiduran. Tapi kan faktanya tadi dia mengakui sambil jongkok atau duduk lah ya, sambil duduk lah jongkok gitu. Nah, kalau dari persidangan hari ini, atas apa yang sudah digali oleh majelis hakim dengan oatmeal juga, ya kita sudah bisa melihat bahwa di fakta persidangan lah yang bisa kita katakan itu faktanya gitu ya. Kalau dari hasil penyidikan, kemudian hasil rekonstruksi itu memang kita sudah duga itu jauh dari yang sebenarnya gitu. Jadi hari ini kita cukup puas menggalinya majelis hakim dan mudah-mudahan nanti ke depannya terhadap tuntutan, kemudian terhadap putusan nanti benar-benar sesuai dengan harapan. Sidang dijadwalkan kembali pada Senin pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Tahun ajaran baru tahun ini berbeda dari biasanya karena sosok seorang ayah hadir penuh pada hari pertama sekolah buah hatinya. Sebuah perjalanan sederhana yang syarat makna menjadi bagian dari gerakan nasional yang mengajak para ayah terlibat dalam dunia anak-anak mereka. Pagi masih muda saat Aryo Saplis dan istrinya bersiap mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Senin 14 Juli 2025 menjadi hari istimewa hari pertama tahun ajaran baru. Dimulai dari sang adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Perjalanan pagi itu berlanjut ke SMP Negeri 9 Palembang, tempat sang kakak menimba ilmu. Bukan sekedar rutinitas, langkah ini menjadi wujud partisipasi Aryos dalam gerakan sekolah bersama ayah, sebuah gerakan nasional yang mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Sebaya merupakan bagian dari gerakan Ayah Teladan Indonesia, sejalan dengan edaran Kepala BKKBN nomor 7 tahun 2025. Tujuannya sederhana namun bermakna, menghadirkan sosok ayah di titik-titik penting tumbuh kembang anak. Data UNICEF tahun 2021 mencatat, sebanyak 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran figur ayah. Melalui gerakan ini, diharapkan hubungan emosional antara ayah dan anak semakin erat dan peran pengasuhan pun lebih seimbang. Saya sendiri sebagai kepala BKKBN Kota Sumsel itu mengantar anak sekolah. Tadi saya mengantar sekolah yang laki-laki bernama Api Paus Adami PSD 24. Hari ini saya melanjutkan dengan mengantar anak saya yang cewek yang bernama Alifa Paus Adami ke SMP 9. Ini juga wujud bahwasanya seluruhnya bukan hanya sebagai seremonial, sebagai surat edaran saja, tetapi aksi nyata. Nah, diharapkan tadi sosialisasi ini masih bukan hanya hari ini, jadi terus-menerus dilakukan supaya bukan hanya mengantar anak sekolah, tapi ada juga acara-acara sekolah orang tua yang dilibatkan, terutama ayahnya. Di SMP Negeri 9 Palembang, gerakan ini disambut antusias. Sejumlah guru pria pun turut ambil bagian mengantar anak mereka di hari pertama sekolah. Ada beberapa bapak guru yang izin ke saya untuk mengantarkan anaknya sekolah pada hari ini. Karena itu saya berpikir bukan hanya program dari BKKBN saja yang melakukan, tapi berlaku untuk semua instansi. Maka dengan senang hati saya izinkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami untuk mendampingi anak-anak beliau di sekolah pada masa hari pertama sekolah ini. Gerakan Sebaya digelar serentak di seluruh Indonesia, melibatkan lintas instansi. Kedepan, BKKBN Sumatera Selatan terus berkomitmen mendorong inovasi demi membangun keluarga yang lebih hangat dan penuh peran. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu dan Jambi. Beginilah potret kehidupan masyarakat di Pulau Enggano pasca pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bai. Meski kini kapal kembali bisa bersandar, luka ekonomi di pulau terluar ini belum juga sembuh. Di tengah hamparan hijau pohon pisang yang seolah menjanjikan harapan, tak serta-merta demikian. Harga jual pisang masih anjlok tajam. Sebelumnya satu tandan pisang bisa dihargai 40 hingga 60 ribu rupiah. Kini hanya dihargai 20 ribu. Itu pun belum dipotong ongkos panen dan angkut ke pelabuhan. Yang tersisa di tangan petani hanyalah 10 ribu rupiah. Namun warga Enggano yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian tetap bekerja. Dengan peluh dan kesabaran, para petani dan pemanen pisang bertahan demi menghidupi keluarga. Bagi mereka tak ada pilihan lain di tengah segala keterbatasan, karena inilah satu-satunya sumber penghasilan mereka di Pulau Enggano. Parah. Biasanya sekedar badai apa ini nggak terlalu ini kan. Kalau ini asli parah nian. Parah sepanjang abang tinggal. Iya, benar.
parah kali ya yang ini. Meskipun gini alur udah kabarnya udah ini loh. Ya cuman kalau untuk ini tadi belum tahu kan kita untuk harga kedepannya kan, tapi mudah-mudahan ya agak naik lah dari 25. Tapi sampai sekarang masih rendah harga pisang? Masih, karena belum uji coba kan, kapal tuh bulannya belum muat barang kan, baru BBM. Masih 20.000 di tingkat petani itu Bang? Iya masih. Kebunnya batas belakang nih yang kita kelola paling batas 500 ribuan, ada 400. Itulah batas normalnya. Kalau sekarang kondisi sekarang Bang? Kalau kondisi yang sekarang nih paling dapet 150-200, itu yang ada sekarang nih. Itu cukup nggak Bang untuk kebutuhan ekonomi Abang bersama keluarga? Ya kalau masalah cukupnya sih iya, tahulah sekarang kita keluarga kan nggak cukup lah harga yang kayak gitu. Nasib serupa juga dialami para pembuat emping melinjo. Di dapur sederhana milik Zartia, tumpukan emping buatan tangan hanya bisa menunggu nasib. Tak ada kapal berarti tak ada penjual, tak ada pembeli berarti tak ada penghasilan. Untuk bertahan hidup bersama suami yang sama-sama telah lanjut usia serta beberapa cucunya, ia hanya bisa berharap dari kiriman sang anak di luar pulau. Pembakaran paling 60, 65, 55 udah terus gitu. Dari harga normalnya? Sekarang nih Dari harga biasanya berapa Bu sebelum kapal biasanya susah? ada yang 70, 75. Susah bawa emping kalau nggak ada kapal. Masyarakat Enggano berharap kondisi ini bisa segera membaik, agar hasil pertanian mereka kembali dihargai layak dan kebutuhan hidup bisa terpenuhi seperti sedia kala. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Masyarakat Enggano dalam 2 hari terakhir telah merasakan manfaat pasokan listrik yang menyala 24 jam. Hal ini seiring tersedianya pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga diesel, yang jadi satu-satunya sumber listrik bagi 6 desa di Pulau Enggano. Normalnya aliran listrik ke rumah warga pun sangat disyukuri, tak terkecuali bagi mahasiswa yang tengah melakukan pengabdian di pulau terluar ini. Setelah lampu hidup ini kami bisa beraktivitas lebih dari jam 10 sampai jam berapa untuk mengisi kegiatan logbook itu, dan juga bisa menghandle kegiatan-kegiatan lain sebelum lampu dimatikan. Nah, kalau untuk sekarang ini kami lumayan bebas bergerak, beraktivitas karena lampu sudah 24 jam. Atas listrik yang sekarang udah 24 jam, jadi kami bisa leluasa dalam melakukan menyusun jadwal timeline untuk berbaur ke masyarakat, terus melaksanakan program kerja, terus merencanakan program-program kami di sini tanpa khawatir akan listrik yang sebentar lagi mati atau kapasitas baterai dan lain-lain gitu. Sebelumnya, masyarakat Enggano harus bertahan di tengah keterbatasan pasokan listrik. Dalam sehari, warga hanya mendapat pasokan listrik lebih kurang 12 jam, yang hidup terbatas pada siang dan malam hari. Selain listrik yang kembali normal, transportasi laut yang dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa berlayar perlahan kini mulai terbuka. Kapal perintis MH Tamrin yang mengangkut penumpang dan barang Selasa dini hari berhasil keluar dari Pelabuhan Bengkulu dan bersandar di Pelabuhan Malakoni pada Selasa petang, dengan waktu pelayaran selama 16 jam. Kondisi ini menjadi harapan baru masyarakat Enggano setelah hidup dalam keterbatasan akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bai dalam 4 bulan terakhir. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Usai diperiksa sejak siang hingga malam hari, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 orang tersangka dugaan korupsi perjalanan dinas tahun 2024 di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Kelima tersangka yakni mantan Sekretaris Dewan selaku pengguna anggaran, bendahara, 2 orang bendahara pembantu dan 1 PPTK. Dari hasil pemeriksaan penyidik,
Tersangka mencairkan dana anggaran perjalanan dinas fiktif namun tak memberikan dana tersebut kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas. Total setidaknya ada 264 perjalanan dinas yang dananya tak diberikan ke yang bersangkutan. Akibat korupsi ini, negara dirugikan hingga 3 miliar rupiah. Salah satu mantan pejabat, bendara pembantu juga PPTK ya, PTK di salah satu instansi sekwan di provinsi, di mana dugaan tindak pidana korupsi pada sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024, bahwa selama penyidikan berlangsung telah ditemukan perbuatan melawan hukum terhadap 5 tersangka yang dilakukan beberapa orang sehingga timbul kerugian negara dan orang tersebut diminta pertanggungjawabannya, yaitu yang kita tetapkan tersangka 5 orang tadi. Sebelumnya tim Pitsus Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan di 2 instansi sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tak butuh waktu lama, Polsek Ratu Agung Kota Bengkulu meringkus AS warga Kelurahan Tanah Patah usai mencuri seekor burung kontes beserta sangkarnya di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sukamrindu, Kota Bengkulu. Aksi pelaku sebelumnya sempat terekam CCTV, yang mana pelaku beraksi seorang diri layaknya ninja memanjat pagar hingga mengambil burung yang berada di lantai 2 rumah korban. Tak hanya itu, pelaku juga turun menggunakan tali jemuran yang sebelumnya terlebih dahulu diambilnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang diketahui merupakan residivis kambuhan dan sudah 5 kali keluar masuk penjara nekat beraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum beraksi di waktu subuh, pelaku terlebih dahulu memetakan lokasi di siang hari. Kalau untuk modus pelaku, hasil dari pemeriksaan kami memang yang bersangkutan juga merupakan residivis. Ini yang ke-6. Ya, ini yang ke-6. Jadi memang rumah pelaku sudah dipetakan, dalam artian sudah di mapping, ya, sudah ditentukan menjadi target, dan dia melakukannya sendirian. Demikian. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kejaksaan Negeri pastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Mall Jambi City Center di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berlanjut. Tim penyelidik akan memanggil pengelola, pihak bank, dan legislatif. Kasus dugaan korupsi pembangunan Mall JCC ini, tim penyelidik telah memeriksa beberapa pejabat pemerintah Kota Jambi. Pembangunan Mall JCC ini berada di atas lahan milik pemerintah Kota Jambi yang direncanakan akan jadi pusat perbelanjaan modern di Kota Jambi. Perjanjian antara pemerintah Kota Jambi dengan PT Bliss Property Indonesia dikerjasamakan dengan bentuk BOT selama 30 tahun. Nantinya pemerintah Kota Jambi akan mendapat kontribusi 85 miliar rupiah, namun pembangunan Mall JCC mangkrak. Aset yang telah dijaminkan Pemkot Jambi kepada PT BPI diduga telah diagunkan ke salah satu bank. Apa update-nya Bang ya? Kami jelaskan juga untuk perkara JCC saat ini masih tahap penyelidikan dan kita saat ini juga masih berproses mengumpulkan data dan keterangan juga dari para pihak. Oke. Ada sekitar 11-12 lah, sekitar 11 ya. Itu dari pihak-pihak mana aja itu? Untuk saat ini kita masih mendalami dan cari keterangan dan data-data dari pihak eksekutif dalam hal ini, dan juga ada dari pihak Bank Sinarmas. Terkait dengan dalam hal pembangunan dan pengelolaan JCC nanti pasti kita akan panggil, baik apakah itu dari pihak pengelola, pihak bank juga, dan juga apakah nanti juga dari pihak legislatif. Nah itu. Kalau untuk tahap penyidikan nanti kami harus matangkan dulu di penyelidikan ya. Nanti habis itu gelar perkara. Nah, apakah nanti dari tim tersebut menyatakan apakah layak naik penyidikan atau tidak, nanti itu tergantung. Jadi untuk saat ini kita masih berbicara masalah penyelidikan lah gitu ya. Ya, kita berproses dalam pemanggilan dan minta keterangan dan perlu data
dari yang masih tahap penyelidikan ini dulu. Wali Kota Jambi Maulana telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan ini dan meminta hak Pemkot Jambi dikembalikan oleh pihak PT BPI. Ya, kita sudah membentuk tim untuk menyelesaikan itu. Kita ingin agar pihak mitra kita itu melunasi kewajibannya yang harus dibayar kepada kita dan mendorong untuk segera dioperasionalkan. Apakah akan ada penarikan ataupun pembatalan Pak atau di adendum lagi apa? Oh, enggak, kita tidak akan melakukan adendum terhadap perjanjian itu. Kita hanya menagih hak kita. Yang terkait dengan aset daerah yang sudah diagunkan itu seperti apa Pak? Kan ada surat keputusan wali kota yang sebelumnya Pak ya? Ya. Soal penjaminan itu ada. Ya, prinsipnya kewajiban pihak ketiga harus diserahkan ke Pemkot, harus dibayar. Terima kasih Pak. Ya. Pihak Kejaksaan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus ini setelah nantinya semua pihak diperiksa. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Setelah 1 tahun buron, pelaku pembunuhan terhadap istrinya akhirnya tewas ditembak polisi. Polisi terpaksa menembak pelaku lantaran mencoba melawan polisi saat ditangkap. Bahkan polisi dan pelaku terlibat baku tembak di areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Suara letusan senjata api mewarnai penangkapan Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyok Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Jenazah Hairul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah-pindah tempat di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selama 1 tahun persembunyiannya, Hairul juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Kasus KDRT yang ada di Desa Parangkelapa seperti apa? Jadi untuk kasus KDRT ini, Juni 2024 kita menerima laporan bahwasanya ada orang hilang. Kemudian adanya penemuan jenazah. Setelah kita identifikasi, jenazah tersebut atas nama Yoyo. Setelah itu, kita melakukan penyelidikan, mendapatkanlah informasi bahwasanya yang melakukan pembunuhan tersebut adalah almarhum Hairul. Siapa dia? Hairul ini adalah suami dari almarhumah Yoyo yang ditemukan pada saat itu. Kita melakukan pengejaran terhadap saudara Hairul ini udah lebih kurang 1 tahun, yang mana setiap kali kita melakukan upaya paksa penangkapan, yang bersangkutan selalu melakukan perlawanan terhadap kita. Ini kemarin tanggal 2 Juli 2024, alhamdulillah Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsnal kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Terdiri dari 4 panjang, 1 pendek. Almarhum berhasil kita lumpuhkan, yang ada pada badannya jenis senjata api panjang dan senjata revolver rakitan. Pada Juni 2024 lalu, Yoyok Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan ternyata Hairul yang merupakan suami korban sendiri. Hairul menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Salah satu pihak perusahaan di Sumatera Selatan sempat menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait temuan dugaan beras premium oplosan oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan. Dalam pemeriksaan itu, pihak perusahaan membantah telah melakukan pengoplosan.
Terkait temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan soal dugaan beras premium oplosan, Direktur Utama salah satu perusahaan di Sumatera Selatan telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada Kamis 10 Juli 2025. Pihak perusahaan membantah bahwa beras premium yang diproduksi tidak sesuai mutu dan takaran. Menurut perusahaan, proses produksi telah melalui 15 tahapan sesuai regulasi pemerintah. Proses itu dimulai dari besetan, pembersihan, deaktosinasi, penimbangan bahan baku, pemisahan gabah, hingga tahap pemolesan, penyortiran warna, pemisahan beras kepala dan patah, serta pengujian mutu di laboratorium. Seluruh tahapan ini menjamin kualitas beras hingga sampai ke tangan konsumen. Beras yang diproduksi pun dijual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kuasa hukum perusahaan menyatakan menghargai langkah pengawasan dari Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Namun mereka menilai temuan tersebut berada di tingkat distribusi, bukan pada proses produksi di pabrik. Temuan Mentan itu kita apresiasi, tapi yang kita sesalkan, ketemuan Mentan itu kan sudah di hilir, bukan di hulu. Seperti itu. Jadi kalau namanya di hilir, perlu kita sepakati bersama, kita selidiki bersama gitu. Jadi kami merasa juga sedikit terganggu seperti itu, karena ini di hilir seperti itu. Sampai saat ini dalam pemeriksaan kita belum disesuatukan atau dijatuhkan sanksi atau ditemukan hal-hal seperti itu. Cuman dalam sampel pemeriksaan perusahaan kita termasuk dari salah satu yang harus dilakukan pemeriksaan seperti itu. Ibu sebagai kuasa hukum berani menjamin beras yang keluar dari pabrik ini memang betul premium dan sesuai takaran dan tidak dioplos, Ibu? Iya, kita berani seperti itu karena kita juga bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat, dan memang yang sampai di masyarakat itu seharusnya melalui proses yang sudah diatur regulasinya oleh pemerintah seperti itu. Jadi kita tidak ada mempermainkan atau hal-hal yang di luar yang kita sampai sehingga merugikan dari konsumen, distributor maupun masyarakat seperti itu. Sebagai bentuk tanggung jawab, perusahaan menyampaikan permohonan maaf atas kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang terjadi, serta menegaskan komitmen menjaga mutu beras agar tetap aman dikonsumsi masyarakat. Yudiki Swanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lembaran baru Sekolah Rakyat resmi dibuka. Di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, dimulai dengan haru, orang-orang tua melepas anak-anak mereka menuju kehidupan berasrama, menahan rindu demi masa depan. Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 di Sentra Budi Perkasa, Palembang dibuka pada Senin 14 Juli 2025. Sebanyak 100 siswa lulusan SMP negeri berkumpul di aula utama untuk memulai hari pertama mereka. Pemeriksaan kesehatan dan tes fisik berupa lari sejauh 1,6 km mengawali langkah mereka menuju kehidupan baru di asrama. Dengan konsep pembelajaran bersama, siswa dituntut untuk hidup mandiri. Bagi sebagian orang tua, melepas anak di awal perjalanan ini bukan hal mudah. Herawati misalnya tak kuasa menahan air mata saat memeluk anak pertamanya. Kesedihan yang sama terlihat dari Beliana, sesama orang tua. Namun perpisahan ini diyakini sebagai awal dari masa depan yang lebih baik. Senang sih diterima di sekolah SR ini. Cuman sedihnya pisah. Pisah ya? Pisah sama anak. Biasa kan sama-sama. Anak pertama dari? Dari 4 bersaudara? Cewek dewek. Cewek dewek ini paling tua berarti Pak? Hari-hari Ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Untuk Bapak? Guru. Oh, guru. Kan lama pisahnya apa gitu? Sedih lah. Pengennya sih lulus tuh jadi orang sukses biar bisa membahagiakan orang tua. Cita-cita kita apa, Dek? Perawat. Selama 3 bulan pertama, para siswa akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, pelatihan learning management system, serta pengenalan minat dan bakat. Memang maju ada nanti modulnya sendiri, mereka tuh bisa mengerjakan lebih dari yang lain, mungkin ada yang kurang, tapi itu tidak menjadi ukuran bahwa mereka tuh tidak berhasil, bukan seperti itu. Jadi nanti kedepannya mereka akan dilihat bakatnya di mana, nanti itu akan kita carikan psikologi gitu ya. Iya, ada tes DNA, yang mana yang dominan, yang bottom, yang mana yang top gitu ya, yang bottomnya mana yang gitu. Jadi itu nanti ada waktunya nanti kita
dan nanti ada konselingnya juga seperti itu. Jadi kamu tuh baiknya di mana, kamu kuatnya di mana. Kalau mereka makanya di olahraga, nanti mereka olahraga kita carikan solusi insya Allah. Asrama 7 Palembang memiliki 100 siswa yang tergabung dalam 4 kelas, terdiri 56 laki-laki dan 44 perempuan. Sekolah ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin berdasarkan desil 1 dan 2. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pempek tak lagi sekedar digoreng lalu melempam. Kini, kudapan khas Palembang itu hadir dalam wujud baru, crispy, renyah, dan tahan lama. Dari tangan kreatif seorang ibu rumah tangga, lahirlah pempek kemasan yang praktis dan siap menjadi oleh-oleh, bahkan menembus pasar internasional. Di salah satu ruas Jalan Akasia Seduduk Putih Palembang, berdiri sebuah gerai oleh-oleh yang tampil berbeda. Bukan sekedar pempek biasa, tapi pempek crispy yang renyah, tahan lama, dan siap saji. Inovasi ini lahir dari tangan Raden Ayu Anissa, pelaku UMKM yang sejak 2019 mengubah cara menikmati pempek. Ia melihat celah dari kelemahan pempek crispy yang cepat melempam usai digoreng. Dari sana, ia meracik ulang resep, menciptakan pempek dengan tekstur garing, yang awet, lengkap dengan varian rasa, seperti original, balado, barbecue, salad, hingga keju. Di setiap kemasan tersedia cuko siap santap tanpa perlu dipanaskan kembali. Dengan harga mulai Rp25.000 untuk pembelian langsung dan Rp29.000 melalui platform online. Pempek crispy ini tak hanya laris di Palembang tapi juga telah menembus pasar nasional. Bahkan sempat dikirim hingga ke Singapura, Prancis, Jepang, dan Tanah Suci Mekah melalui pesanan daring dan bawaan tangan. Dalam sehari, ia mampu memproduksi hingga 100 potong pempek kecil. Kalau awalnya itu pempek biasa. Kalau sebenarnya awalnya itu kan 2015 karena jualan kemarin itu kan tutup buka nggak terlalu digelutin. Nah pas pada saat 2019 itu saya gelutin, kayaknya fokus. Saya buat inovasi karena selama ini kan di pempek lain itu hanya menjual pempek tapi tidak ada yang inovasinya. Makanya saya buat beda dengan yang lain. Namun, perjalanan bisnis ini tak selalu mulus. Fluktuasi harga ikan dan keterbatasan tenaga kerja menjadi tantangan yang kerap datang. Untuk itu, Anissa berencana menggandeng sekolah kejuruan agar para siswa bisa belajar sekaligus membantu produksi. Gerainya terus tumbuh dan kepercayaan pelanggan kian menguat. Beli pempek crispy, rasanya enak dan banyak pilihannya. Yang murah dan terjangkau. Makan sendiri dan untuk oleh-oleh. Dari dapur rumah, Anissa membuktikan inovasi bisa membawa cita rasa tradisional melanglang buana. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, KONI Sumsel terus mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi 2025 yang akan digelar di Kabupaten Musi Banyuasin. Ajang ini diprediksi bakal diikuti sekitar 5.000 atlet dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin terus dimatangkan. Hingga pertengahan tahun ini, progres pelaksanaan telah mencapai 85% dan kini memasuki tahap pendaftaran nama-nama atlet peserta. Ajang Porprov ke-15 ini diprediksi akan diikuti sekitar 5.000 atlet dari berbagai daerah di Sumsel. Jumlah peserta yang besar menjadi peluang bagi KONI Sumsel untuk menjaring bibit-bibit unggul dari berbagai cabang olahraga. Memang yang nomor paling banyak ini kalau saya lihat di atletik ya, atletik itu juga cukup banyak nomor-nomornya dari 47 nomor ya yang akan dipertandingkan. Ini termasuk banyak dan pesertanya memang untuk atletik tim biasanya paling banyak. Tapi walaupun cabur sepak bola itu cuma satu cabur nomor lomba, tapi juga kan pesertanya cukup banyak. Selain menyiapkan administrasi, KONI Sumsel juga memastikan seluruh venue pertandingan yang saat ini masih dalam tahap perbaikan ringan akan rampung sebelum Porprov digelar pada akhir Oktober mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Di informasi olahraga lainnya, saudara, untuk mendukung pembinaan pesepak bola muda di Palembang, Sekolah Sepak Bola Bayangkara Sriwijaya FC menerapkan program pelatihan terstruktur dari 4 kelompok usia sekaligus. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan regenerasi pemain dari level usia dini hingga senior. Kesulitan mencari pemain pengganti di level senior masih menjadi tantangan banyak tim sepak bola di Palembang. Dalam kondisi ini, peran sekolah sepak bola menjadi penting sebagai wadah pembinaan dan regenerasi pemain muda. SSB Bayangkara Sriwijaya FC menjadi salah satu yang berupaya menjawab tantangan tersebut. Melalui pembinaan berjenjang dari 4 kelompok usia, U10, 12, 14, dan U16, SSB ini mencoba menciptakan sistem regenerasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Meski pendekatan serupa pernah dilakukan, sejumlah SSB lain pelaksanaannya masih menemui banyak kendala. Tantangan seperti minimnya dukungan fasilitas dan perlengkapan latihan masih menjadi pekerjaan rumah para pengelola. Jadi kan kita dari usia 9-10 itu nanti dia kalau dia bagus bisa kita naik ke 11-12 gitu. Nah, jadi dari jam usia 12 dia ke usia 13 itu dia masa transisi dari main gawang kecil 9 lawan 9, 7 lawan 7 ke 11 lawan 11 karena usia 13 harus udah bisa 11 lawan 11 8 besar. Ya ada sih sebagian SSB yang menerapkan di situ, cuman nggak berjalan gitu. Makanya kita dari sini sinkron dari manajemen sampai ke tim pelatih itu harus sinkron gitu. Kedepan para pengelola SSB berharap dukungan dari berbagai pihak, khususnya ASKOT dan ASPRO PSSI dapat lebih ditingkatkan. Itu seperti infrastrukturnya, seperti kita kekurangan seperti bola, perlengkapan, seperti bola, pun dan segala macam itu kami swadaya. Mereka juga mendorong agar lebih banyak turnamen digelar sebagai sarana menambah jam terbang pesepak bola muda di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Pengadilan Militer 104 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan kasus tewasnya 3 anggota Polri saat penggerebekan arena Sabung Ayam di Lampung. Sidang pada Senin 14 Juli 2025 siang beragenda mendengarkan keterangan terdakwa Kopda B. Dalam persidangan, sejumlah keterangan terdakwa dalam berkas acara pemeriksaan mulai terbantahkan. Awalnya Kopda B mengaku telah menyetorkan uang pengamanan ke AKP Andomerta Lucianto. Namun terungkap bahwa uang tersebut tidak pernah diterima korban. Sebaliknya, terdakwa mengaku memberikan uang ke oknum polisi lain berinisial Bribka R. Terdakwa juga sempat menyatakan menembak dalam posisi tiarap saat rekonstruksi. Namun keterangan tersebut berubah. Ia diketahui menembak dalam posisi duduk atau siap tempur dengan posisi yang lebih tinggi sekitar 1,5 meter dari korban. Terkait praktik perjudian sabung ayam, Kopda B mengaku menerima keuntungan antara 12 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per bulan. Saat ditanya soal senjata, terdakwa menyebut senapan laras panjang yang digunakannya tidak pernah dikunci dan selalu dalam kondisi siap tembak. Dari keterangan terdakwa tadi kan memang ada banyak berbelit-belit lah, tapi kan terbukti mulai dari keterangan dia yang tidak jujur saat rekonstruksi, dia mengatakan waktu melakukan penembakan terhadap almarhum Galib kan sambil tiduran ya, sambil tiduran, tapi kan faktanya tadi dia mengakui sambil jongkok atau duduk lah ya, sambil duduk lah jongkok gitu. Nah, kalau dari persidangan hari ini atas apa yang sudah digali oleh majelis hakim dengan oatmeal juga, ya kita sudah bisa melihat bahwa di fakta persidangan lah yang bisa kita katakan itu faktanya gitu ya. Kalau dari hasil penyidikan kemudian hasil rekonstruksi itu memang kita sudah duga itu jauh dari yang sebenarnya gitu. Jadi hari ini kita cukup puas menggalinya majelis hakim dan mudah-mudahan nanti ke depannya terhadap tuntutan kemudian terhadap putusan nanti benar-benar sesuai dengan harapan.
Sidang dijadwalkan kembali pada Senin pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai menjalani operasi pengangkatan peluru karet di bawah leher, kondisi Yogi Pratama, nelayan asal Sungsang, Banyuasin, kini berangsur membaik. Ia masih menjalani masa pemulihan di Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Sebelumnya Yogi sempat dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Ia diketahui melaut bersama 7 rekannya, menggunakan 2 kapal sejak Rabu 9 Juli 2025. Saat melintas di perairan Laut Birik, Sungai Sembilang, Yogi tertembak dari kapal patroli yang diduga milik TNI AL. Datang ke Sungsang, ke desa kami itu pukul 20 atau jam 8 malam. Kondisinya setelah dibawa ke rumah sakit Al-Rasyid, koma. Nah, sekitar jam 12 malam, Yogi dioperasi untuk pengambilan peluru di lehernya. Setelah dioperasi, Yogi tadi sedikit membaik dan mulai sadar. Sekarang ini alhamdulillah kondisi Yogi agak membaik dan tinggal pemulihan. Keluarga telah melapor ke Pomal Palembang, kini menunggu kepastian dan pertanggungjawaban dari insiden tersebut. Sebagai bukti, mereka menyerahkan peluru karet yang telah dikeluarkan dari tubuh Yogi. Sementara itu, 4 orang rekan Yogi yang berada di perahu terpisah masih berada di pos perairan Bangka Belitung untuk dimintai keterangan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 di Sentra Budi Perkasa Palembang dibuka pada Senin 14 Juli 2025. Sebanyak 100 siswa lulusan SMP Negeri berkumpul di aula utama untuk memulai hari pertama mereka. Pemeriksaan kesehatan dan tes fisik berupa lari sejauh 1,6 km mengawali langkah mereka menuju kehidupan baru di asrama. Dengan konsep pembelajaran bersama, siswa dituntut untuk hidup mandiri. Bagi sebagian orang tua, melepas anak di awal perjalanan ini bukan hal mudah. Herawati misalnya tak kuasa menahan air mata saat memeluk anak pertamanya. Kesedihan yang sama terlihat dari Berliana, sesama orang tua. Namun perpisahan ini diyakini sebagai awal dari masa depan yang lebih baik. Senang sih diterima di sekolah SR ini. Cuman sedihnya pisah. Pisah ya? Pisah sama anak. Biasa kan sama-sama. Anak pertama dari? Dari 4 bersaudara? Cewek dewek. Cewek dewi, ini paling tua berarti Pak? Hari-hari ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Untuk bapak? Buruh. Oh buruh. Kan lama pisahnya apa gitu? Sedih lah. Pengennya sih lulus tuh jadi orang sukses biar bisa membahagiakan orang tua. Cita-cita kita apa deh? Perawat. Selama 3 bulan pertama, para siswa akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, pelatihan learning management system, serta pengenalan minat dan bakat. Memang maju ada nanti modulnya sendiri, mereka tuh bisa mengerjakan lebih dari yang lain. Mungkin ada yang kurang, tapi itu tidak menjadi ukuran bahwa mereka tuh tidak berhasil, kan seperti itu. Jadi nanti kedepannya mereka akan dilihat bakatnya di mana. Nanti itu akan kita carikan psikologi gitu ya. Ya ada tes DNA, yang mana yang dominan gitu ya, bottom apa yang mana yang top gitu ya, yang bottomnya mana yang gitu. Jadi itu nanti ada waktunya nanti kita, dan nanti ada konselingnya juga seperti itu. Jadi kamu tuh bakatnya di mana, kamu kuatnya di mana, kalau mereka bakatnya di olahraga, nanti kita mereka olahraga, kita cari langsung buat insyaallah. Asrama 7 Palembang memiliki 100 siswa yang tergabung dalam 4 kelas, terdiri 56 laki-laki dan 44 perempuan. Sekolah ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin berdasarkan desil 1 dan 2. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya.
Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.